Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abraham Nicholas Manjiku dengan NIM 24135111036. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu merupakan ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Lalu untuk memperoleh informasi dari objek tersebut, kita harus menggunakan sensor yang ditempatkan pada wahana seperti pesawat, satelit, ataupun drone. Kemudian data yang dihasilkan biasanya berupa citra yang kemudian dianalisis untuk memberikan informasi spasial mengenai permukaan bumi dan lingkungannya. Jadi dengan kata lain, penginderaan jauh itu merupakan cara untuk melihat dari jauh dengan memanfaatkan sensor dan gelombang elektromagnetik. Lalu yang berikutnya itu ada sejarah dari penginderaan jauh. Jadi sejarah dari penginderaan jauh ini dimulai pada tahun 1858 ketika Nadar di Prancis mengambil foto udara pertama kali dengan menggunakan balon udara. Kemudian perkembangannya semakin pesat pada masa Perang Dunia I dan II saat foto udara dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Kemudian pada tahun 1957 dimulailah era satelit dengan peluncuran Sputnik. Lalu berlanjut dengan Landsat 1 pada tahun 1972 yang berfungsi sebagai satelit yang khusus mengobservasi bumi. Hingga kini penginderaan jauh berkembang pesat dengan teknologi satelit yang modern, radar, lidar, serta drone beresolusi tinggi yang digunakan luas di berbagai bidang, termasuk pemetaan dan konservasi lingkungan. Perkenalkan, nama saya Gigi Firmansyah dengan NIM 24135111100. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh ada 3 macam. Yang pertama, sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi 2. Ada yang alami dan ada yang buatan. Untuk yang alami bisa disebut pasif, yaitu matahari memancarkan energi dipantulkan oleh objek lain ditangkap sensor, misalnya Landsat atau Sentinel. Untuk yang buatan aktif, sensor menghasilkan energi sendiri. Radar, lidar menangkap pantulan dari objek, misalnya SAR dan lidar. Untuk yang kedua, atmosfer. Atmosfer dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada media perambatan energi dari dan ke permukaan bumi. Terjadi penyebaran, penyerapan, dan adanya jendela atmosferik, rentang gelombang yang dapat menembus atmosfer. Untuk yang ketiga, objek di permukaan bumi. Dibagi menjadi 2, objek seperti air, vegetasi, tanah, dan lain-lain memantulkan, menyerap, atau memancarkan energi. Dan tiap objek memiliki ciri pantulan spektral yang unik, berguna untuk identifikasi dalam citra. Perkenalkan, nama saya Keisha Tifzazani Putri Kurniawan dengan NIM 24135111056. Saya akan menjelaskan terkait komponen dalam penginderaan jauh di mana ada objek-objek di permukaan bumi yang biasa disebut target atau ground object yang menjadi beberapa komponennya. Objek-objek di bumi menerima energi lalu memantulkan, menyerap, dan bahkan memancarkan kembali energi tersebut. Objek inilah yang menjadi informasi utama dalam citra. Berikut ada beberapa komponen objek utama dengan reflektansi yang berbeda-beda. Pertama, ada vegetasi, di mana reflektansinya itu tinggi dan sangat terlihat pada inframerah yang dekat atau near. Yang kedua, ada air seperti sungai, danau, dan laut yang menyerap hampir semua energi, namun reflektansinya rendah dan gelap ketika dilihat di citra. Yang ketiga, ada tanah dan batuan, di mana variasi reflektansinya ini tergantung kelembapan, tekstur, dan kandungan mineral. Yang keempat, ada bangunan atau permukiman di mana reflektansinya bervariasi, sering terlihat cerah pada citra optik. Yang terakhir, ada salju atau es, di mana reflektansinya tinggi pada saluran tampak atau fix. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Radin Kadilio Purba dengan NIM 24135111068. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sensor dan apa itu platform. Dalam penginderaan jauh, platform adalah wahana atau kendaraan seperti satelit, pesawat terbang atau drone yang berfungsi membawa sensor.
Sementara itu, sensor adalah alat perekamnya yang bertugas mendeteksi dan mengumpulkan energi elektromagnetik dari objek di permukaan bumi untuk diubah menjadi data. Perbedaan utama antara sensor analog dan digital terletak pada cara perekamnya. Sensor analog menggunakan film fotografi untuk menangkap gambar secara kimiawi, menghasilkan foto fisik yang detailnya tinggi, namun prosesnya yang rumit. Sebaliknya, sensor digital menggunakan detektor elektronik untuk mengubah energi menjadi yang data angka atau piksel, menghasilkan citra digital yang siap diolah komputer dan mampu merekam spektrum cahaya yang lebih luas. Lanjut ke topik selanjutnya, sensor pasif hanya bisa bekerja saat ada cahaya matahari, sedangkan sensor aktif membawa energinya sendiri sehingga dapat menembus awan dan beroperasi siang dan malam. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Randi Tegar Saverius Haragi dengan NIM 24135111064. Jadi, tahapan proses penginderaan jauh mulai dari yang pertama sumber energi, yang kedua interaksi energi dengan objek, yang ketiga sensor menangkap data, yang keempat transmisi ke stasiun bumi, yang kelima interpretasi dan analisis citra, lalu yang keenam penyajian informasi. Penginderaan jauh itu seperti memotret bumi dari jauh. Ada sumber energi, misalnya matahari. Energinya mengenai objek, lalu dipantulkan dan ditangkap sensor di satelit. Data tersebut dikirim ke bumi, dianalisis, lalu disajikan menjadi informasi, misalnya peta hutan, kondisi laut, atau perkotaan. Contohnya, citra satelit yang digunakan untuk memantau kebakaran hutan atau pertumbuhan kota. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Esther Merusilaban dengan NIM 2413511012. Di sini saya akan menjelaskan prinsip penginderaan jauh. Yang pertama itu ada interaksi energi elektromagnetik dengan objek. Energi dari matahari atau sumber buatan interaksi dengan objek di permukaan bumi kemudian akan diterima oleh sensor. Ada tiga bentuk utama dari interaksi energi elektromagnetik dengan objek. Yang pertama itu refleksi, di mana refleksi ini adalah energi yang dipantunkan kembali, seperti contohnya pasir dan awan memantulkan banyak cahaya sehingga terlihat terang. Yang kedua itu ada absorpsi, di mana ini energi ini diserap oleh objek. Contohnya itu vegetasi menyerap cahaya merah dan biru untuk berfotosintesis. Yang ketiga itu transmisi, di mana energi menembus objek lalu diteruskan. Contohnya itu ada air jernih memungkinkan cahaya masuk ke dalam laut akibat menembus dari atas ke bawah. Baik, saya Esther Merusilaban dengan awalan NIM 24, akhiran NIM 12 akan melanjutkan presentasi untuk poin yang kedua. Untuk poin yang kedua itu ada spektrum elektromagnetik yang digunakan. Penginderaan jauh ini memanfaatkan berbagai panjang gelombang yang tidak hanya cahaya tampak, tapi ada tiga lainnya seperti gelombang tampak, inframerah dekat, dan thermal, serta gelombang mikro atau radar. Yang pertama itu ada gelombang tampak, di mana ini berukuran 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Ini sama dengan cahaya yang bisa dilihat mata, dan ini berwarna biru untuk mendeteksi air, hijau untuk vegetasi, merah untuk tanah atau permukaan yang kering. Yang kedua ada inframerah dekat dan thermal. Ini berukuran 0,7 sampai 14 mikrometer. Inframerah dekat atau NIR ini sangat bagus untuk menganalisis kesehatan tanaman, dan inframerah thermal juga sangat bagus untuk mengukur suhu, dipakai untuk pemetaan gunung berapi, kebakaran hutan, atau suhu permukaan laut.
Yang ketiga ada gelombang mikro atau radar yang berukuran 1 mm sampai 1 meter. Ini bisa menembus awan, kabut, bahkan digunakan pada saat malam hari. Ini sangat penting untuk memantau seperti banjir, topografi, dan pergerakan tanah, misalnya dengan teknologi SAR. Perkenalkan, nama saya Damario Kristianto Wibisono dengan akhiran NIM 44. Saya akan menjelaskan jenis data penginderaan jauh. Yang pertama ada berdasarkan sumber spektural, di mana ada data multispektral, data hiperspektral, data pankromatik. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan karakter sensor. Berdasarkan karakter sensor ada data pasif dan data aktif. Selanjutnya ada ketiga berdasarkan resolusi, resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik. Yang keempat berdasarkan format data, ada data analog dan data digital. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aplikasi penginderaan jauh. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sylvia Borusianipar dengan NIM 24135111022. Dalam ilmu kelautan, penginderaan jauh memiliki berbagai aplikasi penting. Yang pertama itu pemantauan kualitas air, yang dimana itu mengukur parameter seperti suhu, salinitas, dan konsentrasi klorofil untuk memenuhi kesehatan ekosistem laut. Yang kedua, pemetaan dasar laut, yang dimana itu dapat membantu dalam pemetaan topografi dasar laut, data suhu, habitat, termasuk juga terumbu karang, dan ekosistem dasar laut lainnya. Adapun yang ketiga yaitu tentang pengawasan perubahan iklim, yang dimana itu juga memantau perubahan suhu permukaan laut dan tingkat permukaan laut untuk memahami dampak perubahan iklim. Yang keempat itu analisis arus laut, yang dimana menggunakan data satelit untuk mempelajari pola arus dan interaksi antara lautan dan atmosfer. Yang kelima, adapun pemantauan ekosistem laut, yaitu menganalisis distribusi secara spesies dan kesehatan populasi ikan serta dampak aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan. Yang keenam, pemetaan zona perlindungan ikan, yang dimana adanya mengidentifikasi area dengan produktivitas tinggi untuk membantu dalam manajemen sumber daya perairan. Selanjutnya itu nomor 7 yaitu studi pencemaran laut, yang dimana memantau penyebaran tumbuhan, minyak, dan pencemaran lainnya di lautan. Yang ke-8 itu ada analisis perubahan garis pantai, yang dimana mengamati perubahan garis pantai akibat erosi, sedimentasi, atau juga aktivitas manusia. Yang ke-9 itu perencanaan kawasan perlindungan laut, yang dimana itu dapat membantu dalam pemantauan lokal untuk kawasan konservasi laut berdasarkan spesies dan habitatnya. Dan yang terakhir itu nomor 10, studi fenomena alam, di mana dapat mempelajari fenomena badai dengan gelombang tsunami dan menggunakan data penginderaan jauh untuk mitigasi risikonya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jessica dengan akhiran NIM 40. Di sini saya ingin menjelaskan kelebihan dan keterbatasan penginderaan jauh. Yang pertama ada kelebihan penginderaan jauh, ada cakupan spasial, yaitu dapat mengamati area yang sangat luas dalam satu waktu, mampu menjangkau daerah terpencil, berbahaya atau sulit diakses, dan memberikan perspektif regional hingga global. Kalau yang efisiensi temporal, pengamatan berulang pada lokasi yang sama secara konsisten, data historis tersedia untuk analisis perubahan jangka panjang, dan terakhir monitoring real time atau near real time. Dan untuk keterbatasannya ada resolusi spasial, yaitu detail objek kecil mungkin tidak terdeteksi, trade-off antara resolusi dan cakupan area, dan mixing pixel pada batas
antar objek, dan keterbatasan atmosfer. Awan menghalangi pengamatan permukaan, hamburan dan absorpsi atmosfer mempengaruhi data, dan terakhir kondisi cuaca membatasi akuisisi data. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Dimas Dora Permadi dengan NIM 2413511053. Kali ini saya akan membacakan kesimpulan dari materi tersebut. Kesimpulannya yaitu, penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang suatu objek dari jarak jauh menggunakan sensor pada wahana seperti satelit. Teknologi ini telah berkembang pesat sejak foto udara pertama pada tahun 1858 dan kini digunakan untuk berbagai aplikasi. Contohnya seperti pemantauan kualitas air dan pemetaan dasar laut. Kelebihannya adalah cakupan area yang luas, namun memiliki keterbatasan seperti detail yang mungkin tidak terdeteksi dan hambatan cuaca. Cukup sekian dari saya, terima kasih.